semuanya, perkenalkan nama saya Patricia Nataluna Destiavanka Putribu dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. Kalian pernah kepikiran gak sih, kenapa di sekolah kita punya teman yang berasal dari suku, agama, budaya, atau bahkan bahasa daerah yang berbeda-beda? Nah, sebenarnya itu merupakan salah satu keunikan bangsa Indonesia. Kita hidup di negara yang punya keberagaman yang luar biasa. Ada ratusan suku, budaya, bahasa daerah, dan berbagai agama yang hidup saling berdampingan. Keberagaman ini tentu menjadi kebanggaan kita kan. Tapi di sisi lain, kalau kita nggak belajar untuk saling menghargai, perbedaan ini juga dapat memicu kesalahpahaman, bahkan konflik. Makanya, pendidikan nggak cukup hanya mengajarkan matematika, IPA, atau bahasa Indonesia. Sekolah juga punya tugas penting untuk mengajarkan bagaimana caranya hidup rukun di tengah masyarakat yang beragam. Dan disinilah pendidikan multikultural punya peran yang sangat penting. Kalau menurut James A. Banks, yang dikenal sebagai salah satu tokoh pendidikan multikultural, pendidikan multikultural itu bukan sekedar mengenalkan berbagai budaya. Lebih dari itu, pendidikan ini bertujuan menciptakan kesempatan belajar yang adil bagi semua peserta didik tanpa membedakan latar belakang mereka. Nah, supaya pembahasan kita nggak cuma berdasarkan teori nih, saya juga coba melihat berbagai hasil penelitian tentang pendidikan multikultural di Indonesia selama kurang lebih 10 tahun terakhir. Nah, pada bagian pertama ini, saya akan membahas 5 penelitian yang ternyata punya hasil yang hampir sama. Yuk, coba kita lihat bareng-bareng. Oke, kita masuk yang ke pertama. Penelitian pertama ini dilakukan oleh Maimunah, Darmiati, dan Ferianto pada tahun 2023. Mereka menemukan bahwa pendidikan multikultural mampu meningkatkan sikap toleransi beragama di sekolah dasar. Lalu, guru juga menjadi sosok yang sangat berperan dalam membiasakan siswa untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan. Hasil yang sama juga ditemukan oleh Dewi dan Mardiana pada tahun 2023. Penelitian mereka menunjukkan bahwa pembelajaran multikultural membantu siswa lebih mudah memahami keberagaman. Menariknya lagi, siswa bukan hanya tahu arti toleransi, tetapi juga mulai menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Selanjutnya, penelitian dari Widyastini dan Agitania di tahun 2025 juga mendukung hasil tersebut. Mereka menemukan bahwa penggunaan strategi pembelajaran multikultural mampu meningkatkan sikap toleransi siswa secara signifikan. Jadi bukan hanya materinya saja yang penting, tetapi cara guru mengajarkannya juga berpengaruh. Kemudian Zuliana dan rekan-rekan pada tahun 2025 menjelaskan bahwa ketika nilai-nilai multikultural diintegrasikan ke dalam pembelajaran Pancasila, siswa menjadi lebih terbiasa menghargai keberagaman. Meskipun begitu, mereka juga mencatat bahwa ada beberapa tantangan yang masih dihadapi, seperti kesiapan guru dan dukungan dari keluarga. Terakhir, penelitian dari Elvi Kasari dan Suwardi tahun 2025 menyimpulkan bahwa pendidikan multikultural juga mampu menciptakan lingkungan sekolah yang lebih inklusif. Artinya, sekolah menjadi tempat yang lebih nyaman karena semua siswa merasa dihargai tanpa melihat perbedaan latar belakang mereka. Nah, kalau kita perhatikan, kelima penelitian ini sebenarnya menyampaikan pesan yang hampir sama. Meskipun dilakukan di sekolah dan waktu yang berbeda, semuanya menunjukkan bahwa pendidikan multikultural memberikan dampak positif, mulai dari meningkatkan toleransi, membangun sikap saling menghargai, sampai menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman dan harmonis.
Selain itu, hampir semua penelitian juga sepakat bahwa guru adalah kunci utama. Guru bukan hanya menyampaikan materi, tetapi juga menjadi contoh bagaimana menghargai setiap peserta didik tanpa membeda-bedakan. Tapi, apakah semua penelitian punya pandangan yang sama? Ternyata belum loh teman-teman. Nah, di bagian berikutnya kita akan melihat bahwa ada beberapa penelitian yang justru memiliki fokus yang berbeda. Tonton sampai akhir ya. Nah, teman-teman, kalau tadi kita sudah melihat beberapa penelitian yang sama-sama menunjukkan manfaat pendidikan multikultural, sekarang kita masuk ke bagian yang gak kalah menarik. Ternyata, walaupun semua peneliti sepakat kalau pendidikan multikultural itu penting, ada nih, mereka punya pandangan yang berbeda soal bagaimana cara menerapkannya. Yuk kita bahas satu-satu. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Mardia dan rekan-rekan tahun 2021 membahas pendidikan multikultural di perguruan tinggi. Menurut mereka, pendidikan multikultural akan lebih bermakna kalau dipadukan dengan kearifan lokal. Jadi, mahasiswa nggak hanya belajar bagaimana menghargai perbedaan, tetapi juga diajak mengenal dan melestarikan budaya di daerahnya sendiri. Dengan begitu, nilai-nilai keberagaman terasa lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kalau penelitian berikutnya dari Sulistiono dan Mansur tahun 2024. Ini fokusnya sedikit berbeda. Mereka justru melihat dari sisi gurunya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan multikultural sangat dipengaruhi oleh kompetensi guru. Jadi, walaupun sekolah sudah punya program yang bagus, tetapi kalau gurunya belum siap atau belum memahami konsep pendidikan kultural dengan baik, maka pelaksanaannya pun juga belum tentu dapat berjalan dengan maksimal. Nah, penelitian dari Nuryana dan Sahrir tahun 2021 juga masih membahas tentang kearifan lokal, tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Mereka menemukan bahwa sebenarnya banyak guru yang sudah berusaha memasukkan nilai-nilai budaya lokal ke dalam pembelajaran. Sayangnya masih ada beberapa tantangan yang dihadapi, misalnya keterbatasan waktu, padatnya kurikulum, sampai dukungan dari lingkungan yang belum maksimal. Lalu ada penelitian dari Musilifa dan rekan-rekan tahun 2025. Penelitian ini cukup menarik karena menggabungkan pendidikan multikultural dengan pendekatan deep learning dan nilai-nilai budaya Indonesia, seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, siswa tidak hanya diajak memahami keberagaman lewat teori, tetapi juga diajak menghubungkannya dengan nilai-nilai yang memang sudah menjadi bagian dari budaya bangsa kita. Terakhir, penelitian dari Pratiwi dan rekan-rekan tahun 2024. Ini mereka memiliki fokus yang berbeda lagi. Kali ini yang diteliti bukan siswa sekolah, melainkan mahasiswa calon guru PAUD. Hasilnya menunjukkan bahwa calon guru sudah memiliki pemahaman yang cukup baik tentang pendidikan multikultural. Namun, mereka tetap perlu dibekali pengalaman nyata agar nanti siap menghadapi kelas yang berisi anak-anak dengan latar belakang yang beragam. Nah, kalau kita bandingkan kelima penelitian ini, kelihatan banget ya kalau fokusnya itu berbeda-beda. Ada yang menekankan pentingnya budaya lokal, ada yang lebih fokus pada kompetensi guru, ada yang membahas mahasiswa calon guru, sampai ada yang mengaitkan pendidikan multikultural dengan filosofi bangsa Indonesia. Dan menurut saya, perbedaan ini bukan berarti hasil penelitiannya saling bertentangan, tapi justru semuanya saling melengkapi. Kalau di bagian pertama tadi kita melihat apa saja manfaat pendidikan multikultural, maka pada bagian kedua ini kita jadi tahu bagaimana sih cara mewujudkannya. Dari sini kita juga bisa melihat bahwa pendidikan multikultural ternyata bukan sekedar materi pembelajaran. Supaya berhasil, banyak hal yang perlu dipersiapkan. Mulai dari guru yang kompeten,
pembelajaran yang sesuai dengan budaya lokal, lingkungan sekolah yang mendukung, sampai kesiapan calon guru sebelum mereka benar-benar mengajar di sekolah. Dan menurut saya inilah yang membuat pendidikan multikultural menjadi sangat dinamis. Setiap sekolah tentu punya kondisi yang berbeda, sehingga cara menerapkannya pun tidak harus sama. Yang terpenting adalah tujuan utamanya tetap sama, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang menghargai keberagaman dan membuat semua peserta didik merasa diterima. Nah, setelah kita melihat penelitian yang memiliki hasil serupa dan penelitian yang memiliki fokus yang berbeda, sekarang kita punya gambaran yang lebih lengkap tentang pendidikan multikultural. Lalu pertanyaannya, apa sih yang bisa kita simpulkan dari seluruh penelitian tersebut? Apakah ada benang merah yang bisa kita tarik? Oke teman-teman, setelah kita melihat 10 penelitian tadi nih, sekarang saatnya kita coba tarik benang merahnya. Kalau diperhatikan ya, sebenarnya semua penelitian ini mengarah pada satu kesimpulan yang sama, yaitu pendidikan multikultural memang penting untuk diterapkan di sekolah. Alasannya sederhana, karena pendidikan ini bukan hanya mengajarkan siswa tentang keberagaman, tetapi juga membiasakan mereka untuk hidup berdampingan, saling menghargai, dan menghormati perbedaan. Menariknya, 5 penelitian yang kita bahas di awal tadi banyak menunjukkan manfaat pendidikan multikultural. Hampir semuanya sepakat bahwa pendidikan multikultural mampu meningkatkan toleransi, membangun rasa empati, mengurangi sikap diskriminatif, dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman bagi semua peserta didik. Sementara itu, 5 penelitian berikutnya memberikan sudut pandang yang berbeda. Mereka tidak lagi fokus pada manfaatnya, tetapi lebih membahas bagaimana pendidikan multikultural diterapkan dengan baik. Ada yang menekankan pentingnya kompetensi guru, ada yang mengangkat budaya sebagai sumber belajar, ada yang membahas peran perguruan tinggi dalam menyiapkan calon guru, sampai ada yang menghubungkannya dengan nilai-nilai budaya Indonesia. Jadi, ketika kedua kelompok penelitian ini digabungkan, kita mendapatkan gambaran yang jauh lebih utuh. Kita bukan hanya tahu manfaatnya, tetapi juga tahu apa saja yang perlu dipersiapkan agar pendidikan multikultural ini benar-benar bisa berjalan dengan baik di sekolah. Nah, dari hasil naratif review ini, ada beberapa hal yang menjadi pandangan saya sebagai mahasiswa. Menurut saya, pendidikan multikultural saat ini bukan lagi sekedar pilihan, tetapi sudah menjadi kebutuhan. Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Kalau sejak kecil anak-anak tidak dibiasakan untuk menghargai perbedaan, mereka akan lebih mudah terpengaruh oleh sikap intoleransi, diskriminasi, bahkan informasi yang dapat memecah belah. Saya juga melihat bahwa keberhasilan pendidikan multikultural tidak bisa dibebankan hanya kepada guru. Guru memang memiliki peran yang sangat penting, tetapi sekolah juga harus menciptakan budaya yang inklusif. Keluarga juga perlu memberikan contoh sikap saling menghargai di rumah. Dan pemerintah juga perlu mendukung melalui kebijakan pendidikan yang tepat. Lalu, selain itu, ada satu hal yang menurut saya perlu menjadi perhatian, yaitu perkembangan teknologi dan media sosial. Saat ini, anak-anak sudah sangat dekat dengan dunia digital. Mereka bisa berinteraksi dengan siapa saja melalui internet. Sayangnya, ruang digital juga sering dipenuhi komentar yang mengandung kebencian, diskriminasi, atau bahkan berita yang belum tentu kebenarannya. Karena itu, menurut saya, pendidikan multikultural ke depan tidak cukup hanya diterapkan di ruang kelas. Nilai-nilai seperti toleransi, empati, menghargai perbedaan, dan berpikir kritis juga perlu diterapkan ketika menggunakan media sosial. Dengan begitu, peserta didik tidak hanya menjadi pribadi yang mampu menghargai orang lain di dunia nyata, tetapi juga di dunia digital. Oke, sekarang kita sudah sampai di akhir video. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari seluruh pembahasan tadi? Berdasarkan 10 penelitian yang
saya kaji, dapat disimpulkan bahwa pendidikan multikultural memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter peserta didik yang toleran, inklusif, dan mampu hidup berdampingan di tengah masyarakat yang beragam. Walaupun setiap penelitian memiliki fokus yang berbeda, semuanya saling melengkapi. Artinya, pendidikan multikultural tidak bisa berjalan hanya dengan satu cara. Keberhasilannya membutuhkan kerjasama dari banyak pihak, mulai dari guru, sekolah, keluarga, pemerintah, hingga masyarakat. Harapannya, pendidikan multikultural tidak hanya menjadi teori yang dipelajari di dalam kelas, tetapi benar-benar menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, sekolah tidak hanya menjadi tempat untuk mencari ilmu, tetapi juga menjadi tempat belajar menghargai perbedaan dan membangun sikap saling menghormati. Oke, jadi itulah pembahasan naratif review dari saya mengenai pendidikan multikultural. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga pembahasan ini bisa menambah wawasan kita semua tentang pentingnya pendidikan multikultural, sekaligus mengingatkan kita bahwa keberagaman bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang harus kita jaga bersama. Makasih teman-teman, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.